Apa kabar Sobat Kang Endang semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya, rezekinya lancar dan tentunya tetap semangat. Mohon maaf buat sobat-sobat Kang Endang semuanya, selama beberapa menit ke depan Kang Endang bakalan temani sobat-sobat semuanya untuk berbagi cerita dan pengalaman tentunya. Dan agar Kang Endang bisa tetap eksis, dukung ya channelnya Endang Supriyadi Channel dengan cara tonton videonya, subscribe, jempolin, dan sebar tentunya ke kawan-kawan yang lainnya. Kali ini Kang Endang akan membahas prosedur perizinan untuk usaha kecil. Ada sebuah pertanyaan mengenai bagaimana cara mengurus perizinan untuk usaha kecil, seperti toko kelontong dengan luas ruangan sekitar 12 meter persegi, namun tempat usahanya dapat menyewa dari pihak lain. Nah, pertanyaannya seperti ini, apakah kita melaporkan kriteria tempat usaha tersebut? Bila diharuskan, bagaimana cara perizinan akta usahanya? Lalu, apakah pelaku usaha mikro tersebut perlu meminta bukti IMB dari pemilik tanah? Mohon ada pencerahannya dari Kang Endang. Oke, baiklah Sobat Kang Endang, begini penjelasannya. Kita ambil contoh misalnya bentuk usaha perorangan. Perusahaan perorangan ini merupakan suatu persekutuan yang membutuhkan para pendiri, sehingga untuk perusahaan perorangan tidak diperlukan adanya akta pendirian perusahaan, karena usaha tersebut kategorinya adalah sebagai usaha mikro atau merupakan usaha produktif milik orang perorangan. Nah, yang termasuk ke dalam kriteria usaha mikro diantaranya adalah sektor usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan serta tempat usaha, memiliki hasil penjualan paling banyak 300 juta rupiah per tahun. Mengenai pendapatan Anda bagi perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi atau dengan anggota keluarga tidak memerlukan izin usaha, dan karena bukan merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan sehingga tidak diperlukan pendaftaran usaha tentunya sobat. Begitu pula surat izin usaha perdagangan. Kewajiban memiliki SIUP diwajibkan bagi perusahaan perdagangan mikro dengan kriteria tertentu. Namun, perusahaan kecil, perorangan atau perusahaan perdagangan mikro menghendaki dapat melakukan pendaftaran perusahaan serta dapat memiliki SIUP mikro. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebelumnya Kang Endang asumsikan bahwa bentuk usaha yang dilakukan adalah bentuk usaha pada perusahaan perseorangan. Sebelum Anda melakukan pendaftaran tempat usaha, hal-hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah sebagai berikut. Pertama, suatu perjanjian sewa-menyewa yang harus dibuat antara pemilik tanah dengan Anda. Nah, tentunya perjanjian itu harus dibuat tertulis. Nah, hal tersebut didasarkan kepada pasal 1554 dan pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penyewa wajib menggunakan tanah bangunan sewa sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dan janganlah sobat-sobat semua mengubah bentuk tanah yang disewa dalam bentuk apapun. Nah, kemudian IMB sebagai bahan bangunan berada di Kabupaten Subang, maka ketentuan IMB mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Subang tahun 2007 tentang standar prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu di Kabupaten Subang. Nah, IMB dipersyaratkan untuk kegiatan usaha sebagai berikut. Satu, diantaranya membangun gedung baru, menambah luasan dan jumlah lantai bangunan gedung, perubahan kualifikasi dari bangunan gedung, tampak bangunan gedung, dan tata ruang atau penggunaan ruang yang menggunakan dinding permanen.
Nah, kemudian pelayanan IMB diterbitkan berdasarkan permohonan yang disampaikan melalui loket pelayanan di Dinas BPM TPST yang telah memenuhi persyaratan administrasi tentunya sobat-sobat semua. Bangunan gedung yang dimaksudkan di saat ini yaitu wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi, tempat yang berada di atasnya di dalam tanah ataupun udara yang berfungsi sebagai tempat manusia yang melakukan kegiatan untuk hunian tempat tinggal, sarana keagamaan, sarana sosial budaya, bangunan untuk usaha yang Anda dirikan tentunya dibutuhkan IMB. Perlu diperhatikan apakah IMB yang dimiliki oleh pemilik tanah dapat digunakan sebagai tempat usaha atau hanya izin untuk membangun tempat tinggal. Nah, kemudian perizinan kegiatan usaha kami asumsikan bahwa bentuk usaha yang didirikan adalah perusahaan perseorangan. Perusahaan perorangan ini merupakan suatu persekutuan yang membutuhkan di antara pendiri-pendirinya. Pasal 1624 mengatur persekutuan sejak didirikannya dibutuhkan perjanjian, tidak disyaratkan syarat lain. Perjanjian tertulis atau lisan sehingga atau perusahaan perorangan tidak diperlukan adanya perjanjian antara para pendirinya yang berarti tidak memerlukan pendirian perusahaan. Sobat-sobat kurang memberikan informasi mengenai beberapa kekayaan bersih usaha Anda. Untuk menentukan usaha Anda termasuk usaha mikro atau kecil menengah, harus dilihat beberapa kekayaan bersihnya dan penjualan tahunan sobat-sobat semua. Berdasarkan keterangan Anda bahwa perjualan sehari adalah minimal Rp50.000, maka kami berasumsi itu merupakan usaha mikro atau kecil. Nah, usaha mikro atau kecil milik orang perorangan, badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro diantaranya memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300 juta. Lebih lanjut terkait perizinan kegiatan usaha dapat dilengkapi dokumen sebagai berikut, diantaranya tanda daftar perusahaan. Nah, berdasarkan pasal 1 huruf A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 82 tentang wajib daftar perusahaan, yang dimaksudkan perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan berdasarkan ketentuan undang-undang tadi. Nah, memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh perusahaan yang disahkan oleh pejabat yang berada di kantor pendaftaran perusahaan tersebut. Yang dimaksud dengan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan bekerja berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengambil keuntungan atau laba. Perusahaan yang dimaksud adalah perusahaan-perusahaan diantaranya perusahaan PT, koperasi, persekutuan komanditer, firma, perusahaan perorangan, dan bentuk lainnya, termasuk perusahaan-perusahaan asing, kantor pusat, kantor tunggal, kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan menjalankan usahanya di wilayah negara Republik Indonesia. Asumsi tata bentuk perusahaan yang ingin dibentuk adalah salah satu dari bentuk usaha yang diatur di atas, maka daftar perusahaan wajib untuk dilaksanakan. Namun bagi bentuk perusahaan yang akan dibentuk adalah perusahaan kecil, maka berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf B Undang-Undang 382 terdapat kewajiban untuk memasukkan perusahaan mikro perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau keluarganya yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak memerlukan suatu badan hukum. Namun perusahaan kecil tetap dapat menerima perusahaannya untuk mendapatkan PDP untuk kepentingan tertentu suatu perusahaan yang menghendakinya. Jadi, suatu perusahaan yang akan membentuk perusahaan kecil pada suatu perusahaan yang diwajibkan untuk melakukan pendaftaran, namun harus memenuhi syarat tertentu, tetap dapat mengajukan permohonan pendaftaran perusahaan tersebut. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP diatur pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Nah, jadi para pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri tentunya. Pasal ini yang menjadi dasar hukum SIUP
tanpa siup ancaman pidana bagi pelaku usaha adalah pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda 10 miliar. Jadi setiap perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib untuk memiliki surat izin usaha perdagangan, yaitu berdasarkan pasal 4 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri Perdagangan nomor 46 tahun 2009, yaitu tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan. Nah, di situ terdapat kewajiban para pelaku usaha harus memiliki SIUP terhadap perusahaan yang dia kelola. Nah, kemudian apa saja kriterianya? Jadi yang diwajibkan itu tentunya satu adalah usaha perorangan atau persekutuan. Nah, kemudian kegiatan usaha yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga yang mereka jalankan. Nah, kemudian yang ketiga, memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah dan tentunya tidak termasuk tanah dan bangunan. Begitu sobat-sobat sekalian. Namun, perusahaan perdagangan mikro tetap dapat memperoleh surat izin usaha perdagangan, yaitu SIUP untuk para pelaku usaha mikro yang dikehendaki oleh para pelaku usaha mikro tersebut. Nah, kemudian permohonan surat izin usaha perdagangan tersebut tentunya diajukan oleh sobat-sobat semua sebagai para pelaku usaha mikro kepada pejabat penerbit SIUP dengan melampirkan pertama surat permohonan yang ditandatangani oleh pemilik atau pengurus perusahaan di atas dengan menggunakan materai yang cukup serta dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam lampiran peraturan menteri yang telah Kang Endang bahas di atas. Nah, kemudian wajib juga memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nah, itulah sobat-sobat Kang Endang yang berbahagia, sedikit penjelasan dari Kang Endang. Semoga yang Kang Endang sampaikan dapat bermanfaat dan bisa membantu sobat-sobat Kang Endang semuanya. Apabila ada pertanyaan dan ingin persoalannya dibahas, silahkan sobat-sobat Kang Endang untuk mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Untuk mengomentari di video berikutnya, Kang Endang akan bahas di episode selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.